A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in asyariin wal ulama wal awliya wal khusus syahadatul jailani wa ila akhiril marhum Baqi Haji Gandung dari Masyuri bin Sastra Pamilo wa ila akhiril marhum Bapak Ustaz Qiyadati Saudara Pintar Bakarya wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Koryah Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore ini merupakan kesempatan pertama setelah libur panjang bulan Syawal. Alhamdulillah kita dapat dimulai lagi pengajian ini. Kita dapat mulai lagi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu artinya kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nafas, masih diberikan hidup di dunia ini, masih diberikan kesempatan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, juga kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita semuanya ketika masih hidup di dunia untuk mencari ilmu tentang bagaimana pengajaran hati kita untuk selalu sadar kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya ketika kita masih hidup di dunia, kita diperkenalkan oleh Allah tentang ilmu pengajaran hati, hanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting? Karena hati manusia itu cenderungnya adalah kegelapan. Cenderungnya hati manusia itu berada di dalam kegelapan. Bagaimana tidak gelap? Kita di alam kandungan di alam kandungan suasananya gelap. Masuk di alam dunia, meskipun jagatnya sudah terang benderang, tetapi ternyata hati kita masih gelap. Hati kita masih gelap. Maka penting bagi kita semuanya untuk terus mencari ilmu, karena ilmu itu merupakan cahaya
dan cahaya itulah yang akan menerangi jagatnya hati. Maka ibu-ibu semuanya jangan sampai lelah-lelahnya untuk terus menuntut menyambung ilmu, karena dengan ilmulah kita bisa menyambung rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin yang disampaikan itu aja, muter-muter Allah ya. Muter-muter hati harus menghadap Allah, tetapi jangan pernah bosan, karena memang pokok dari pengajarannya Nabi Muhammad itu adalah hati hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang ini. Tetapi jika kita tidak ingin mengajari atau belajar tentang ilmu ini, maka sampai di akhirat pun hati kita akan buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita mungkin usianya sudah enggak muda lagi, ada yang usianya 50 ya, 50, usianya 40 ya, 40-an ya, usianya 30 ya. Oh baturna orang. Aya nu suwita aya 60 bukadus sigana geus 60 aya ya. Ya Allah. Geus. Enggak usah dihitung-hitung umur saya berapa, enggak usah ya. Karena menghitung-hitung umur itu akan menjadikan kita semakin sedih ya. Semakin takut ya. Jadi lebih baik enggak usah dihitung-hitung. Ya. Nikmati saja. Makin kesini kok saya makin keriput ya. Nikmati ya. Makin kesini kok saya makin lemah fisiknya ya. Jangankan ibu-ibu, saya pun juga sama ya. Makin kesini enggak seperti umur 30 tahun ya. Saya umurnya 35, enggak seperti 30 tahun, rasanya beda ya. Ya, kita lanjut. Materi pada kesempatan ini yaitu Al-Hikam bab ke-28. Ya. Memang kitab Hikam ini kitab yang spesial. Beruntung kita semuanya diberikan pengajaran kitab ini, karena mohon maaf, bahkan di pondok pesantren pun belum tentu bisa nyampe kitab ini. Karena Pak Kiainya itu rata-rata pilih-pilih ya. Tidak semuanya dilanjutkan sampai kitab ini. Mengapa? Karena kebanyakan dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Ya karena berbagai kepentingan. Maka ayo kita mumpung masih diberikan oleh Allah, kitab ini ada 117 pasal. Dan kita baru nyampe 28. Masih berapa lagi? 117 kurangi 28, yaitu masih panjang ya. Kalau Sadayu tadi malam itu baru bab 2. Baru pasal 2. Di sini sudah 28. Kenapa Sadayu 2? Karena selama ini enggak urut. Jadi sedibukanya. Dibuka dapat pasal 50 yang dibaca itu. Sekali dibuka dapat pasal nomor 7 yaitu yang dibuka. Akhirnya tidak ngerti ya, tidak urut ya. Sehingga mulai tadi malam pertemuan 2 kali setelah Ramadan, setelah Syawal kita mulai lagi, tetapi kita urutkan dari awal sehingga Sadayu baru pasal yang kedua yaitu yang kaitannya dengan bab masalah jangan minta dipindah makom. Bab pasal kedua tadi malam itu dibahas adalah makom seseorang ada 2, yaitu makom kasab, asbab, dan yang kedua makom tajrid. Makom asbab itu makomnya orang-orang yang masih harus kerja. Dulu pernah dengar ya? Masih harus gawe, masih harus
mencari uang ya. Masih usrip, usaha ripuh ya. Kudu ngepanan pamajikan, ngepanan anak, tetapi hatinya dituntut untuk selalu sadar Gusti Allah. Ya, ini kebanyakan kita semuanya. Di dalam usaha, dalam aktivitas kita masih dituntut untuk sadar Allah. Ini makom yang pertama. Makom yang kedua adalah makom tajrid, yaitu makom orang-orang yang sudah tidak mengkhawatirkan dunia. Uang itu datang sendiri, kerja enggak bisa makan ya, enggak kelihatan punya uang masih hidup. Akeh ya kayak gitu, ada ya di daerah kita ya, ada ya makom tajrid itu ada. Jadi dia enggak takut besok makan apa, ngerti-ngerti ada yang ngasih, ngerti-ngerti saudaranya, ngerti-ngerti siapa yang memberi. Kok sekarang adanya Indomie, makan Indomie. Kok sekarang adanya cuma nasi sama sambal, makan nasi sambal. Tidak ngoyo hidupnya, yang ada dia hanya tengak-tenguk, zikir, ngakai zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak macam-macam amaliyah yang hatinya hanya untuk bertemu Allah. Itu namanya makom tajrid. Dua makom ini tidak ada yang lebih baik di mata Allah, tidak penting. Baik tajrid maupun asbab ini enggak penting di mata Allah. Yang penting hatinya tetap sadar Allah. Entah dirimu dimasukkan di asbab, belum tentu lebih baik dari makom tajrid. Belum tentu tajrid lebih baik dari makom asbab. Yang membedakan adalah kondisi ruhaniyahnya masing-masing. Apakah sadar Allah atau lalai terhadap Gusti Allah. Banyak yang dia ahli zikir, dia enggak memikirkan urusan dunia, dia menyendiri di hutan, tetapi ternyata hatinya masih ada kepentingan hawa nafsu, yaitu ingin kesaktian, ingin kehebatan, ingin punya pendamping khodam dan sebagainya. Itu hatinya masih lalai terhadap Gusti Allah. Tetapi jika panjenengan semuanya meskipun ditempatkan oleh Allah di makom asbab, makom yang masih harus usrip, usaha ripuh ya. Usaha ripuh di sini kabeh usaha ripuh ya. Buanang naon usahana ayak ya. Jualan di rumah ya. Di rumah kayak usrip ya. Kudu ngepel, kudu naon ya, semuanya saya yakin bapaknya maupun ibunya sama-sama harus cari uang, harus mengelola uang, harus memikirkan besok harus beli beras, harus kondangan. Nah, tetapi yang paling penting adalah meskipun kondisi rohan jasmaniyah dituntut untuk urusan dunia, hatinya tetap dituntut untuk menghadap Gusti Allah. Pasal ke-28 kitab Al-Hikam ini berjudul baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Gusti, husnudzon illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin donnaka bihi liwujudi muamalatika ma'aka fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Jika kamu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena sifat-sifatnya yang baik, maka berbaik sangkalah kamu kepadanya karena nikmat yang dilimpahkan kepadamu. Maka tidaklah dia membiasakan kepadamu melainkan kebaikan-kebaikan. Maka tidaklah dia membiasakan kepadamu melainkan kebaikan-kebaikan. Dan tidaklah dia yang mengenakan kepadamu melainkan berbagai pemberian. Maksudnya gini, Bu. Manusia itu memiliki yang namanya hawa nafsu. Nafsunya manusia itu pasti, sifat basariah manusia itu pasti mengajak hati dan jasad untuk selalu mengarah kepada yang enak. Pengene makan ya sing
enak. Pengennya nek jualan ya sing laris. Pengennya kalau badan itu yang sehat terus nggak pernah sakit. Pengennya kalau punya suami itu yang sayang terus nggak pernah marah. Pengennya yang punya uang itu yang banyak dan lain sebagainya. Pengennya yang selalu enak. Termasuk manusia memiliki sifat basariah yang namanya ingin dipuja dan dipuji oleh makhluk. Ini juga urusan enak. Siapa yang nggak senang dipuji-puji, dialem-alem oleh manusia, apalagi babakan ibadah kepada Gusti Allah. Ingat, semua itu masih yang namanya jebakan hawa nafsu. Ketika manusia pengennya yang enak-enak, punya karep, punya keinginan yang enak-enak, tetapi Allah di dalam takdirnya menentukan takdir yang tidak enak. Karena takdir itu ada dua, takdir enak dan tidak enak, khobdi dan basti. Takdir yang enak dan takdir yang tidak enak. Kok ketika kita diterimakan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah takdir yang tidak enak, pasti kita berburuk sangka kepada Gusti. Kalau masih ada buruk sangka kepada Allah, itu tanda lemahnya iman kita kepada Allah. Jangan mengaku beriman kalau kita sendiri masih berburuk sangka, khawatir, takut akan kejadian selanjutnya, dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita pengennya itu kalau ke Majenang itu naik motor itu ya nggak hujan, kayak gitu ya, nyaman, selamat. Kebetulan pas naik motor hujan deres, banyak bocor. Itu enak apa nggak enak? Tak jamin nafsu membujuki hati untuk ngomong itu takdir yang tidak bener apa bener? Nafsunya manusia itu pasti membujuki hati untuk protesnya Gusti Allah. Nafsu pasti akan membujuki iman panjenengan untuk berburuk sangka kepada Allah. Udah tahu hujan-hujan malah bocor. Ya Allah, di situ tak jamin hati kita digoyahkan oleh Allah, padahal baru ujian yang sangat ringan ya. Langkah bagi orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, seharusnya sadar di situ semua ada peran Gusti Allah. Banku bocor, sing bocor kan Gusti Allah. Lah engkau harus dorong, sing dorong kan ya Gusti Allah. Kok nanti ketemu tambal bannya masih jauh, ya nikmati saja. Bisa jadi suuzon panjenengan ini sebenarnya anugerah. Kalau nggak dibocorkan oleh Allah, takdir selanjutnya bisa jadi di depan bisa kecelakaan. Nah, ini manusia nggak ngerti. Manusia kebanyakan tidak mengerti di sini. Ngertinya Allah itu jahat. Ngertinya Allah itu menyiksa. Padahal di balik itu bisa jadi di depan sana ada pohon yang siap merobohkan, nauzubillah ini dalik. Ternyata dihambat oleh Allah. Ya. Kayak tadi kejadian Jumatan, saya di Desa Bener sana ya, naik motor setelah pulang Jumatan, kok nyampe rumah kunci nggak ada. Kunci motor itu hilang loh. Kunci motor saya di mana? Nah, itu hati yang harus kita imani, harus selalu disadarkan Allah dulu. Jangan keburu kita kebawa emosi. Pertama, hati kudu sadar
Kunci itu milik Gusti Allah. Sing jatuh ke dia Gusti Allah. Tak cari, Bu. Sampai 1, 2, 3, 4. Balik lagi 5, 6. Ke-7 balik lagi. Tiba-tiba ada yang pekerja bangunan depan mie ayam sana itu ya, yang pas tanjakan itu ngasih tahu nyari kunci ya Mas ya. Ternyata Allah sendiri yang menghadirkan lagi kuncinya. Pokoknya kalau kita sudah pasrah Allah, semua sendiri Allah yang akan mengurusnya. Sampai-sampai mohon maaf, lubangan yang ada airnya itu loh, itu saya sampai bawa sesodok, tak korek-korek beneran Allah itu siang jam 1 tadi panas-panas ya Allah. Tak nikmati aja. Yang penting kita selalu sadar kita hanya dijalankan Allah, kita hanya ditakdirkan Allah, urusan ketemu ra ketemu urusane Gusti Allah. Kita hanya diikhtiarkan, kita hanya digerakkan. Kok sama Allah suruh nyodokan air di tengah jalan lubang, tak lakoni yes. Kurang apa Gusti Allah nggih. Sepenting hati kita harus selalu suudzon, selalu berbaik sangka, husnudzon, husnudzon kepada Gusti Allah. Jangan pernah berburuk sangka. Artinya apa Bu? Gini, jika kita ini diberikan ujian oleh Allah yang tidak enak, yang pertama kali dilakukan adalah berbaik sangka kepada Gusti Allah. Ingat, yang namanya nafsu manusia itu pengennya badan itu yang sehat, betul loh betul. Kok tiba-tiba dikasih batuk, ya, dikasih sakit, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Terus hati kita harus berbaik sangka. Oh, itu semua untuk penggugur dosa kita. Allah memberikan sakit untuk mengetuk hati kita agar melihat Allahnya, jangan melihat penyakitnya. Kalau engkau melihat penyakitnya, dijamin hatimu selalu ngeluh, hati panjenengan selalu berprotes kepada Allah. Kemarin itu dari Lebaran minggu pertama pulang dari Pacitan sampai sekarang itu saya masih batuk. Ini baru mulai sembuh ini. Udah hampir sebulan batuk itu. Tak nikmati. Saya sengaja nggak minum obat sama sekali. Nggak tahu kenapa Allah itu selalu bilang nggak usah minum obat. Ya saya manut. Kalau pengen cepet biasanya kan pakai antibiotik. Ini Allah perintahnya suruh nggak minum obat, tak turuti. Ternyata apa hikmah di balik itu? Kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka kepada Gusti Allah. Jangan buru-buru pengen yang enak-enak, pengen batuknya sembuh, pengen badannya sehat. Kalau engkau belum bisa bersyukur di dalam Allah takdir sakit yang diberikan oleh Gusti Allah. Ternyata Allah memerintahkan kami untuk menemui Allah di dalam makhluk yang wujudnya penyakit batuk. Rata-rata nek batuk pengen cepat sembuh ya. Iya nek. Sekali-kali gitu. Kalau punya sakit jangan minta cepat sembuh, nikmati aja. Ya apalagi penyakitnya cuma penyakit ringan. Itu semua jadikan wasilah untuk kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa baik sangka kepada Allah itu ada dua macam. Ada dua macam baik sangka kepada Gusti Allah. Yang pertama, baik sangka dari orang khos. Orang khos itu orang yang tertentu, orang yang khusus, orang yang makrifat kepada Allah. Yang kedua, baik sangka dari orang awam, orang yang masih umum, yang belum memperoleh pengajaran ilmu dinul haq. Bedanya apa? Baik sangka orang makrifat, orang khos,
misalnya seperti orang soleh, orang yang takwa, itu adalah melihat sifat-sifatnya Allah yang baik karena mempunyai rasa kasih sayang, pemurah, pemberi, pengampun, penerima tobat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita itu berbaik sangka kepada Allah, selalu melihat sifat-sifat baiknya Allah. Contoh, pas diberi batuk, oh berarti Allah lagi sayang sama kita gitu. Pas lagi diberikan ujian oleh Allah, panen yang gagal, oh Allah maha sayang kepada kita. Wujudnya apa? Allah menjadikan musibah itu untuk mengetuk hati kita, menyadarkan hati kita untuk tidak bersifat tamak dan rakus. Maka diberikan ujian berupa kehilangan harta benda. Maka bila mana sampai terjadi sesuatu yang menimpa dirinya, misalnya sakit, sehat, kaya atau miskin, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, yang tidak mungkin menyengsarakan hamba. Ya. Tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Berarti selalu berbaik sangka. Lagi musim hujan, malah yang terjadi adalah panennya kurang baik, tetap berbaik sangka kepada Gusti Allah. Saatnya besok besar, banyak hajatan, sampai sekarang belum punya tabungan, tetap berbaik sangka kepada Gusti Allah. Yang ada itu baik sangka. Baik sangka itu artinya tidak khawatir. Tidak khawatir atas takdir yang akan diterjadikan oleh Allah. Tidak khawatir belas. Hatinya itu sudah pasrah betul. Siap menerima takdir enak maupun takdir tidak enak. Yang ada dalam hatinya itu siap. Ya. Siap apapun yang dikehendaki oleh Allah, hati kita itu hanya pasrah. Karena apa? Karena hati kita sibuk melihat Gusti Allah. Yang kedua, baik sangka tipe kedua adalah baik sangkanya orang awam. Baik sangka orang umum itu karena mereka melihat berbagai nikmat. Nih, kalau orang khusus melihat sifatnya Allah, orang awam melihat nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah. Maksudnya gini, baik sangkanya itu kalau mendapatkan kenikmatan. Panenku laris, daganganku laris. Berarti Gusti Allah lagi ngei rezeki sing akeh. Kenikmatan yang telah dirasakan pada dirinya sejak mulai belum ada hingga sejak kecil hingga menjadi besar. Baik sangka orang yang khos itu karena kecintaan kepada Allah, sedang baik sangka orang awam menyebabkan rasa syukur. Rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi kalau orang awam itu baik sangkanya kepada Allah hanya pada saat menerima takdir yang nikmat, dapat rezeki baik sangka kepada Allah, dapat panen bagus baru bersyukur kepada Gusti Allah. Tetapi ketika mendapatkan takdir yang tidak enak, hatinya selalu suudzon, tidak bisa baik sangka kepada Gusti Allah. Kalau orang makrifat, baik takdir enak maupun takdir tidak enak, hatinya selalu baik sangka. Karena apa? Karena selalu menghadapkan hatinya Allah yang berperan. Itu. Maka sesungguhnya mengherankan
terhadap orang yang lari dari apa yang tidak bisa dipisahkan daripadanya dan mencari apa yang tidak ada keabadian baginya bersama-sama dengannya. Maka sesungguhnya yang demikian itu bukanlah buta penglihatannya, akan tetapi buta mata hatinya yang tertanam di dalam dada. Kebanyakan orang itu pengen lari dari Allah. Lari dari Allah itu mencari pertolongan selain Gusti Allah. Kalau diberikan takdir yang enggak enak, larinya enggak lari ke Allah, tetapi larinya kepada selain Gusti Allah. Ini harus hati-hati. Karena kebanyakan jebakan nafsu itu di sini. Ketika kita diberikan ujian sakit, kebanyakan manusia itu terjebak minta tolongnya kepada makhluk. Gak peduli makhluk apapun, bah jin, bah setan, bah malaikat, bah dokter, bah bidan, bah dukun. Kalau hatinya tidak menghadap Allah, berarti dia sudah minta pertolongan kepada makhluk. Bukan berarti nggak boleh ke bidan, bukan berarti nggak boleh ke dokter, bukan. Tetapi hatimu kudu sadar, menyadari yang menggerakkan bidan itu Gusti Allah. Paham Ibu? Kalau tidak sampai sadar ini, berarti jenengan jaluk tulunge nyang makhluk. Kalau minta tolong ke makhluk, jangan harap itu ridho Allah, tetapi itu pengelulunya Gusti Allah. Biar menjadi ridho gimana? Sembuhnya ridho gimana? Aku diberikan sakit, ada gretek hati pengen ke Bu Bidan, pengen ke Pak Bangli, pengen ke dokter, pengen ke warung. Hatimu kudu menyadari itu iradah yang ditanamkan Allah. Ketika engkau bertemu Pak Dokter Bu Bidan, hatimu kudu merasakan terus, mengimani terus, sing gerakkan, sing ngobahkan, sing menguasai, yang meliputi obat dan sebagainya itu, yang memberikan manfaat hanya Gusti Allah. Dokter enggak bisa apa-apa, bidan enggak bisa apa-apa, Pak Mantri enggak bisa apa-apa, obat enggak bisa menyembuhkan. Imanmu ngomong semua datangnya dari Gusti Allah. Paham ya Bu ya? Fisik tetap ke makhluk, hati kepada Gusti Allah gitu. Terkadang petunjuk Allah itu macam-macam. Kadang cuma suruh minum air putih sembuh, kadang cuma suruh badan cekut-cekut, pegel-pegel, suruh lari-lari, nggak perlu minum obat asam urat lah gitu loh. Nggak mesti. Maka yang pertama kali itu jangan keinget obat, keinget dokter, jangan. Ingat dulu Gusti Allah. Diberikan sakit apapun itu ingat dulu Gusti Allah. Nanti Allah memberikan petunjuk di dalam hati. Wujudnya apa? Hatimu itu ngomong gitu loh. Coba tak minum wedang jahe, itu Allah. Jangan dikira dari nafsu. Kalau orang awam dari nafsu, karena belum sadar Gusti Allah. Coba tak pakai untuk olahraga biar keluar keringet. Akhirnya darah yang menyumbat menjadi lancar. Itu ya Allah yang membisikkan dalam hati kita itu semua tidak lain asalnya dari Gusti Allah. Jangan dikira hatimu bisa ngomong-ngomong di dalam hati itu karena dirimu yang bisa ngomong. Enggak, semua itu wujud kalame Allah ya. Jangkrik, suara kodok, suara orang azan. Jangan dikira itu yang azan itu manusia, bukan. Itu semua adalah kalam-kalame Gusti Allah. Maka kita nggak boleh memuji, nggak boleh mencela. Ya, jangan mencela orang azan, jangan mencela suara orang, jangan menjelekkan. Kenapa? Semua itu adalah kalam-kalame Gusti Allah. Coba renungi, sing menggerakkan muadzin ngomong Allahu Akbar itu sapa? Kalau bukan Gusti, kalau nggak ada Allah nggak bakal bisa.
Paham ya Bu nggih? Semua apapun suara di dalam hati manusia sejatinya datangnya dari Gusti Allah. Kalau sudah sadar di situ, suara hati yang muncul harus baik, nggak boleh muncul suara hati yang jelek. Kalau orang yang belum sadar, barang teuing arak batin, arak ngomong bebas, mereka tidak sadar Allah. Meskipun ragane ahli zikir, hatinya selalu ngagogoreng orang lah. Nah, berarti belum sadar Allah. Belum sadar Gusti Allah. Lanjut. Sebenarnya orang yang lari dari Allah tadi itu telah buta mata hatinya. Dia tidak mengejar ke dunia. Dia telah mengejar keduniaan untuk memuaskan syahwatnya. Seandainya tidak buta hatinya, niscaya dia akan memilih yang abadi daripada yang rusak. Kalau hatinya tidak merem, dia pasti memilih Allah daripada memilih selain Gusti. Kenapa? Selain Allah itu sifatnya menipu. Nah, hatimu iman kepada selain Allah, tak jamin awakmu ketipu. Ya, paham ya Bu nggih? Nek hati kita itu iman kepada selain Allah, tak jamin pasti akan ketipu. Apa wae? Apa saja. Maka hatimu hanya boleh beriman kepada Allah. Mas, bukankah rukun iman itu ada 6? Kok katanya sekarang suruh iman hanya kepada Allah? Bu, kalau zaman syariat 6 itu wujudnya proses. Awalnya kita harus iman kepada Gusti Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para nabi, kitab Allah, iman kepada para nabi Allah, hari kiamat dan qadar. Coba renungi. Bagi orang-orang yang sudah hakikat ma'rifat, 6-6-nya ini tidak lain selain Gusti. Coba renungi. Malaikat yang katanya malaikat itu memberikan ilmu, memberikan rezeki, mengatur kenikmatan, mengambil kenikmatan, mencabut nyawa, menjaga pintu surga neraka, menanya di alam kubur. Semua itu siapa yang menguasai, yang menggerakkan? Tidak lain adalah Gusti. Paham ya? Coba renungi kitab-kitab, ada 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 4-4-nya ini kalamnya siapa? Kalau bukan kalamnya Gusti. Paham ya? Yang selanjutnya, para nabi dan rasul. Sing gerakkan para nabi rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah itu siapa? Ya Allah kene. Tidak ada selain Gusti Allah yang menetapkan hari kiamat, yang menetapkan qada dan qadar. Semua ini yang memerankan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman yang hak adalah iman yang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wujudnya iman kepada Allah? Menganggap selain Allah itu tidak, titik. Mas, berarti bojoku nggak ada. Sejatinya ya nggak ada. Berarti anakku nggak ada. Sejatinya nggak ada. Hartaku nggak ada. Sejatinya nggak ada. Itu semua hanya fasilitas yang diberikan oleh Gusti. Fasilitas yang kapanpun bisa diambil oleh Allah. Jadikan fasilitas itu selama masih ada di dirimu untuk ketemu Gusti. Duwe anak, ajari untuk makrifat kepada Gusti Allah. Punya suami, ajarkan ilmu-ilmu untuk mengenal Allah. Gitu. Ladangan suami cikopi, jadikan itu jalan untuk ketemu Gusti. Caranya gimana? Sing ladeni kopi Allah, sing diladeni ya Gusti. Loh, ya gitu memang. Kalau yang baru dengar bingung loh, berarti Allah akeh, enggak akeh, satu, tapi meliputi semuanya.
Ya, di situ. Kalau yang belum paham, wah sesat itu ngaji karo Mas Vicky. Suami diomong Allah. Gitu ya, Bu. Ya. Ini ada yang baru di sini. Yang paling baru siapa? Yang paling baru siapa? Yang paling terakhir ikut. Oh ya, oke. 2 ya 3. Tapi paham yang saya maksud, paham nggih? Paham, enggak salah paham enggak ya? Soalnya yang lain sudah dari awal dulu. Sudah dari kitab-kitab dasar. Insya Allah paham, insya Allah. Saya yakin paham. Intinya Bu, kita ini ibarat ikan di dalam air. Jangan sampai ikan mencari air. Wong ikan itu sudah di dalam air. Jangan sampai kita merasa mencari Allah. Wong kita ini sudah di dalam ridhonya Gusti. Mana Allah ya ini? Ini itu sampai luar angkasa sana, sampai di dalam hatimu, sampai di dalam ruhnya manusia-manusia, sampai di dalam malaikat, dimanapun ya ini wujudnya Allah. Yes. Nggak usah nyari di atas sana, nggak usah nyari di langit 7 sana, nggak usah. Ya ini semuanya, ini yes jengleh banget Gusti Allah. Jadi kalau berdoa ya nggak usah ragu, nggak usah minta tolong orang lah. Kalau fisik nggak apa-apa, contoh ngundang syukuran nggak masalah itu hanya sebagai hablum minanas. Tetapi hatimu tetap kudu sadar Allah itu tidak berperantara. Paham Ibu nggih? Paham nggih? Kesimpulannya adalah bahwasanya kita ini hidup di dunia selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Ingat itu. Kita ini hidup di dunia pasti selalu diberikan yang terbaik oleh Gusti. 1 biji zarah pun Allah nggak pernah memberikan yang nggak baik, nggak pernah. Yang menganggap nggak baik itu adalah hatimu yang nggak bersyukur kepada Allah. Paham nggih? Bah wujud sakit, bah wujud musibah, itu wujud tidak syukurmu kepada Allah. Karena apa? Engkau tidak tahu apa maksud Allah di balik itu. Karena engkau melihat makhluknya, musibahnya, sakitnya, tidak melihat Allahnya. Kalau engkau melihat Allahnya, aku diberikan sakit asam urat, nggak bisa jalan. Oh, karena aku sombong ya Allah. Nah kan, jadi sadar loh. Jadi sadar, jadi kembali Gusti. Sayang Gusti Allah. Sayang. Kalau nggak ditegur sampai liang lahat sombong, sampai liang lahat nggak sadar Allah, mohon maaf, menjadi orang yang kafir. Nauzubillahi min. Ini hanya diterima oleh orang-orang yang sudah hatinya terbuka untuk menerima pengajaran ilmu dinul haq, makrifat kepada Allah. Di luar itu tak jamin berat, sulit. Berat meskipun dia mohon maaf denglak-dengluknya itu melebihi 27 rakaat, 17 rakaat melebihi itu. Bahkan zikirnya melebihi ribuan. Tapi kalau hatinya belum menerima pengajaran dinul haq, hatinya masih dalam keadaan mohon maaf, hatinya harus dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tuh. Maka bersyukurlah. Ya, Bu, pelan-pelan praktekkan dalam hal apapun, bah takdir enak, takdir tidak enak, hatimu kudu nyawang Gusti Allah. Bah hatimu digerakkan taat atau mungkin maksiat, berat maksiat, hatimu kudu sadar Allah. Hatimu kudu sadar Gusti Allah. Maksiat itu akeh, dirimu marah itu ya maksiat, harus sadar Allah.
Ada kalanya Allah menggerakkan hatimu suuzon kepada makhluk, itu juga sadari itu sing gerakkan ya Gusti Allah. Nek udah semua sadari, oh akhirnya aku suuzon sih Gusti, ya ora apa-apa. Suuzonmu iku ya sing gawe sapa nek ora aku lah gitu. Ya. Apa-apa. Yang penting apa? Habis itu astagfirullahaladzim. Bedane nek wong ahli makrifat cepet-cepet sadar Gusti. Beda ya Bu nggih. Nek orang paham suuzonnya terus, dendamnya terus, ya. Marahnya terus, ya. Sombongnya makin sombong. Semakin diberikan amal yang baik, taat yang baik, hatinya malah semakin sombong. Itu karena apa? Hatinya masih buta terhadap Gusti Allah. Wong buta itu harus gimana? Dituntun oleh orang yang tidak buta terhadap Gusti Allah. Maka apapun yang Allah berikan, nikmati. Jangan ngoyo. Rata-rata orang itu yang cepat-cepat itu cepat. Ingat ya. Orang-orang itu yang pengen cepat-cepat itu cepat rata-rata ya. Contoh kemajuan pengen cepat, terus karena cepat. Ya. Makanya kalau urusan dunia itu ya nggak usah cepet-cepet, nggak usah ngoyo. Tanggane duwe truk, aku nggak mau kalah, pengen duwe helikopter, itu cepet-cepet. Biasanya wong cepet-cepet itu biasanya malah cepet. Termasuk urusan akhirat pun gak usah ngoyo, pengen cepet-cepet. Pokoknya aku pengen sholat sehari 1000 rakaat. Kerjaan gak penting. Nah ini juga termasuk orang cepet-cepet. Ini termasuk hawa nafsu. Hati-hati. Amal ibadah yang karena berbalut nafsu itu masih ditolak oleh Gusti Allah. Yang betul bagaimana? Sak nompone diberi Gusti Allah. Nek wis diberi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Pun. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu bisa dilihat dari kesehariannya yang selalu menghadap Allah. Orang yang kesehariannya menghadap Allah bisa dilihat dari hatinya, dari pancaran matanya, dari perkataannya yang keluar. Kok perkataannya masih jelek, perbuatannya masih jelek, pikirannya masih negatif, hatinya, perasaannya masih negatif, berarti dia belum khusyuk di dalam sholatnya. Kalau belum khusyuk dalam sholatnya, berarti sholatnya belum diterima oleh Gusti Allah. Biar khusyuk kuncinya yaitu al-dzikru bisiril asrar. Zikir yang selalu sadar sing berperan Gusti Allah. Sing salat ya Allah. Ya bener. Sing salat ya Allah. Sing mangan ya Allah. Bukan berarti Allah butuh salat, enggak. Allah butuh makanan, enggak. Semua itu adalah af'al perbuatannya Allah. Dirimu mana? Ya enggak ada. Enggak ada yang diakui. Enggak ada. Karena apa? Sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud. Wujud artinya ada. Sifat wajib makhluk itu Adam. Bukan Nabi Adam, bukan Adam, lain. Artinya tidak itu. Nek tidak ada berarti tidak bisa apa? Nek sing ana wong sing ngaku sakti itu berarti bohong. Sing sakti itu hanya Allah. Yang punya kekuatan hanya Allah. Yang bisa ngapa-ngapain hanya Allah. Yang menguasai apapun hanya Allah. Jangan sampai ada satupun makhluk yang berani menantang Allah. Kalau saya nggak berani. Ya, kalau berani menantang, aku bisa.
Aku bisamu itu termasuk nantang Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.